ketika kita berpegang teguh dengan manhaj ini, yang paling penting manhaj dalam dakwah ini, yang paling penting mendakwakan dakwah apa? Tauhid. Masyarakat nggak senang dengan dakwah ini, nggak mau. Setiap nabi, setiap rasul ketika mereka mendakwakan dakwah tauhid, nggak disenangi oleh masyarakatnya. Semua nabi, semua rasul alaihi wasallam dimusuhi oleh umatnya karena nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallam mendakwakan dakwah tauhid. Ketika kita mendakwakan dakwah tauhid ini, ya mesti dibenci oleh masyarakat. Termasuk dibenci oleh siapa? Oleh kiainya, oleh ustadznya, oleh habibnya, oleh yang lain, oleh ulamanya. Nggak ada masalah. Yang penting dakwah itu harus terus jalan, nggak boleh berhenti. Maka Nabi suruh apa? Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat dan gigit dengan kalian. Jangan dilepas. Dimusuhi oleh masyarakat, diserang oleh masyarakat, segala macam. Jangan lepas. Tetap. Sekarang enggak. Begitu kita diserang oleh masyarakat dengan berbagai cara ya, dan juga media, akhirnya apa? Dai-dai itu salah sih, kenapa keras dakwahnya? Mesti jangan keras-keras, lembek aja. Kok jadi bodoh si dai-nya ya? Jadi bahlul murakkab. Lantas apa yang dibilang keras, apa yang dibilang lembek? Yang keras itu apa? Apakah dengan kita membawakan firman Allah, sabda Nabi dibilang keras? Apa yang dibilang lembek? Kita ikut masyarakat, berbau dengan mereka dalam berbuat syirik, berbuat beda, berbuat maksiat. Apa begitu Islam? Justru Nabi memberikan nasihat kepada kita, pegang erat dengan agama ini. Kalau dicela, kan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Bila celah tidak ada masalah dalam dakwah. Antum lihat sekarang. Ini belum saya lanjutkan yang selanjutnya. Nabi SAW ketika sebelum diutus oleh Allah SWT dimusuhi nggak oleh orang Makkah? Tidak. Dikatakan alamin, dipuji, disanjung oleh mereka. Orang yang jujur ketika Nabi belum berdakwah. Selama berapa tahun Nabi hidup bersama orang-orang musyrik Makkah waktu itu? 40 tahun. Begitu Nabi mendakwakan dakwah tauhid, disanjung apa tidak? Dimusuhi, dicela, dicaci, dimaki, dibilang orang gila. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sampai Nabi bersedih sebagai manusia. Dan terus seperti itu. Jadi ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, masih ada reaksi dari masyarakat. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, mereka nggak suka dengan dakwah ini karena yang mereka ikuti agama siapa? Agama nenek moyang. Itu yang mereka ikuti, nenek moyang. Itu yang mereka ikuti. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat Al-Quran Allah sebutkan. Nah ketika mereka mendakwakan, ya mereka nggak senang karena mereka mengikuti agama nenek, bukan mengikuti dalil, bukan mengikuti Quran, bukan mengikuti Sunnah. Yang mereka ikuti apa? Ajaran nenek moyang. Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Nah kemudian seperti itu dalam dakwah. Begitu juga kita mendakwakan dakwah yang hak ini, mesti ada reaksi di masyarakat. Ya dibenci, di demo segala macam. Itu sunnatullah. Kemudian jangan mencalahkan dai-nya. Udah orang kena musibah, kena cobaan, ujian, si dai bilang, tuh keras sih dakwanya. Lantas gimana? Antum ikut sama mereka? Ikut gabung dengan mereka. Jadi orang ketika dapatkan ujian, cobaan, dan mereka nggak dapat seperti itu, mereka senang makan enak, tidur enak mereka. Ya, dai-dai yang lain seperti itu enak. Tapi kemudian mencela dakwah ini. Jangan dicela. Dakwah ini hak, dakwah ini benar. Yang disampaikan Quran, hadis. Yang saya sampaikan itu Quran, yang saya kama hadis. Kalau ada orang mencela, mereka mencela siapa? Mencela Quran dan Sunnah. Tegas dalam dakwah. Dalam dakwah bahasanya hitam dan putih, nggak ada yang lain. Hak dan batil, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, nggak ada yang lain jalan ini. Ima siratal mustaqim, ima jalan yang sesat dan dimurkai oleh Allah. Nggak ada yang lain dalam dakwah ini. Itu bahasanya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berusaha bagaimana Nabi bisa ikut mereka. Sampai Allah menyebutkan waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berusaha bagaimana supaya engkau mudahana ikut bergabung dengan mereka, sehingga mereka juga bisa ikut kamu. Nggak bisa dalam Islam.
Sampai Allah turunkan ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allah turunkan ayat ini karena Nabi mengharapkan mereka ini bisa untuk masuk Islam. Mereka ingin supaya Nabi dan para sahabat ikut menyembah Tuhan mereka. Gak bisa. La a'budu ma ta'budun. Aku gak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tegas dalam bahasa Quran dan Sunnah, tegas. Makanya pegangnya erat-erat. Sekarang udah banyak yang gak pegang erat-erat. Akhirnya apa? Mereka membolehkan bid'ah, membolehkan bergabung dengan semua golongan. Ya gak bisa. Yang ada akhirnya tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Kita akan membenarkan semua perbuatan mereka yang syirik dan bid'ah. Dan ini berat di hadapan Allah pada hari kiamat.